Ibu. Materi kemarin tentang mobilitas pada manusia, Ibu. Ya, baik anak-anak. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita, Ibu akan menayangkan video dan kalian akan menyimak video. Di aplikasi Dora, di mana pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai skala fenomena dan skala kejadian yang ada di lingkungan sekitar. Mendengar suara halilintar yang menggerakkan disertai sambaran pikiran, apa yang akan kalian lakukan? Mungkin kalian akan berteriak keras sambil menutup telinga, atau bahkan mungkin kalian juga merasakan jantung berdegup lebih kencang. Padahal dalam kondisi normal kalian tidak mengalami keadaan tersebut. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Adakah sistem tertentu dalam tubuh yang mengatur hal itu? Ya, anak-anak, kira-kira dari video itu apa sih yang kamu lihat? Selain kilat apa? Pohon jatuh. Nah, kira-kira kalau kalian yang kilat atau mendengar guntur, apa sih yang kalian rasakan? Saat kalian merasa takut, kira-kira apa sih yang proses apa yang terjadi dalam proses tersebut? Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang sistem saraf. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita menjelaskan tentang struktur dan fungsi sistem saraf. Dengan pokok pembahasan kita hari ini, yang pertama ada pengertian saraf, yang kedua ada struktur dan fungsi sistem saraf, dan jenis-jenis sistem saraf. Nah, yang kita lihat pertama itu sistem saraf. Nah, sistem saraf itu apa? Sistem saraf itu sistem yang berfungsi untuk mengatur dan mengkoordinasi aktivitas tubuh, termasuk untuk mengolah informasi sensorik serta mengontrol gerakan tubuh dan mengatur fungsi tubuh. Nah, yang berikut ada struktur sistem saraf. Nah, struktur sistem saraf ini adalah struktur neuron. Nah, yang pertama ada badan sel. Badan sel ini mengandung inti sel dan organel-organel sel lainnya. Nah, yang berfungsi untuk mengatur metabolisme sel. Contohnya pada saraf neuromotorik yang mengatur gerakan otot. Yang mengatur gerakan otot. Yang kedua, dendrit. Dendrit ini menerima sinyal dari neuron lainnya dan mengirim sinyalnya ke badan sel. Contohnya pada saraf neuron sensorik yang menerima sinyal dari lingkungan. Yang ketiga ada akson. Akson ini fungsinya untuk mengirimkan sinyal ke neuron lain atau ke efektor. Contohnya itu pada neuron motorik yang mengirimkan sinyal ke otot untuk menggerakkan tubuh. Yang keempat ada terminal akson. Nah, terminal akson ini mempunyai fungsi untuk mengirimkan sinyal ke neuron yang lain. Ketiga, mengirimkan sinyal ke efektor lain. Nah, contohnya pada saraf neuron motorik yang melepaskan neurotransmitter ke sinapsis untuk mengirimkan sinyal ke neuron lainnya.
Hidup teknologi. 1. 2. Mereka gue. Yang satu boleh duduk di sebelah. Kita kata udah video. Yang dua, yang tiga, yang empat. Jadi berapa? Oke baik, semuanya sudah dapat kerjaannya. Aku akan memberikan kalian waktu 5 menit dan cara untuk kerja. Bagaimana kamu mengajar di kelompok begini, nanti gurunya tidak bisa berkeliling untuk mengawasi. Kita tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman dan guru, kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari
gambar ini kita disuruh untuk memberikan mendeskripsikan bagian-bagian dari otak beserta fungsinya. Pada gambar ke-1 terdapat lobus frontalis. Gambar ke-1 itu pada gambar ini yaitu warna hijau, di mana gambar pada warna hijau itu berfungsi sebagai pengendalian gerakan sadar, perencanaan, penularan, pemecahan masalah, sekaligus perilaku sosial dan berbicara. Jadi ketika kita ingin berbicara atau ingin memecahkan masalah tentang masalah baik pribadi maupun sosial, lobus frontalis ini akan membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang kedua ada lobus parietalis. Pada gambar ini terdapat pada warna biru yang berfungsi sebagai proses informasi sensorik seperti sentuhan, suhu, nyeri, tekanan, dan rasa. Lanjut ke sulcus centralis yang terdapat pada antara biru dan hijau yang berfungsi untuk memisahkan lobus frontalis dan lobus parietalis. Yang keempat adalah lobus temporalis yang terdapat pada warna biru dan hijau yang berfungsi untuk pendengaran, memori, dan bahasa. Jadi pada lobus temporalis terdapat peningkatan kita dari bayi sampai sekarang. Yang kelima ada lobus occipitalis yang terdapat pada warna merah. Pada lobus ini berfungsi untuk penglihatan. Keenam yaitu visuras CV atau lateral yang terdapat pada warna kuning yang berfungsi untuk memisahkan lobus temporalis dari lobus frontalis dan parietalis. Yang ketujuh ada cerebellum atau otak kecil yang terdapat pada bagian bawah yang berwarna merah ketuaan, berfungsi untuk koordinasi gerakan, keseimbangan, dan postur. Yang kedelapan ada batang otak. Batang otak ini mengatur fungsi vital seperti pernapasan, detak jantung, tekanan darah, dan tidur. Juga berperan dalam menyampaikan informasi antara otak besar dan saraf tulang belakang. Dan yang terakhir ada medula oblongata yang berfungsi untuk mengendalikan fungsi otonom seperti pernapasan, detak jantung, dan tekanan darah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kelenjar pencernaan. Terus hati itu mengubah glikogen menjadi glukosa, yaitu meningkatkan kadar gula darah. Terus kelenjar adrenal itu mensekresikan adrenalin dan noradrenalin. Terus yang terakhir kantung kemih yaitu menghambat konstruksi kandungan kemih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih guru dan teman-teman yang mana telah memberikan kami waktu untuk mempresentasi hasil kerja kami. Kepada teman saya persilakan. Di sini kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami mendapatkan pertanyaan, yaitu sebutkan dan jelaskan gangguan kelainan pada sistem saraf serta penyebabnya. Yang pertama, penyakit Alzheimer berkembang lambat dan mempengaruhi fungsi kognitif, termasuk memori kognitif, pemikiran dan perilaku. Hal ini biasanya terkait dengan akumulasi plak beta-amiloid dalam otak. Kedua, neuropati adalah gangguan yang melibatkan kerusakan saraf perifer. Ini dapat menyebabkan gejala seperti kesemutan, mati rasa, nyeri, atau kelemahan pada area yang terpengaruh. Yang ketiga, epilepsi adalah gangguan neurologis yang ditandai oleh kejang-kejang yang berulang-ulang. Tidak terjadi karena gangguan dalam aktivitas listrik otak yang abnormal. Yang keempat, migrain adalah jenis sakit kepala yang parah dan seringkali disertai dengan gejala lain seperti mual, muntah, dan sensitivitas terhadap cahaya. Saja dari kami. Itulah presentasi kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman kami dari kelompok 4 akan mendiskusikan hasil diskusi kami pada tema. Soal kami yaitu
apa sih yang kalian dapat dari materi hari ini? Ada yang dikasih tuh ke ibu sistem saraf itu apa? Sistem saraf yang tahu boleh angkat tangan. Yang ada, oke kata sama-sama. Nah, sistem saraf sistem yang berfungsi untuk mengontrol dan mengatur struktur tubuh. Nah, contohnya itu pada sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat itu yang terdiri dari otak dan sumsum tulang. Nah, untuk otak sendiri itu dia mengatur pemikiran. Nah, ketika kita sedang emosi atau sedih dan bahagia itu otak yang bekerja, otak yang mengatur. Terus untuk sumsum tulang, nah sumsum tulang sendiri berfungsi untuk mengatur gerakan otot. Bisa dipahami? Nah, yang sudah ini dijelaskan siapa yang bisa jelaskan ulang mengenai sistem saraf itu apa? Belajar tadi